Halo, selamat malam teman-teman businesspreneur semua. Gimana nih kabarnya hari ini dan gimana usaha dan bisnis teman-teman? Apakah berjalan dengan lancar? Oke, hari ini kita akan ada sesi bisa disebut business talk. Nah, business talk ini adalah baru ya. Jadi baru setiap hari Jumat rutin kita bakalan adain live bersama para owner bisnis. Nah, jadi seperti yang punya cafe, misalnya owner cafe atau owner suatu all shop yang sedang terkenal atau apapun itu yang berbaut semuanya dengan bisnis. Nah, teman-teman bisa banget menyiapkan pertanyaan dan saya akan menanyakan juga beberapa hal kepada si owner ini. Nah, stay tune terus ya teman-teman. Di setiap hari Jumat kita bakal adain live dengan owner bisnis. Nah, hari ini kita bakalan ada sesi live bersama namanya Pak Rifki Muhammad, salah satu owner dari Nomi Delight Cafe. Jadi kafenya ini udah banyak cabangnya, terus juga udah terkenal, terus udah hits banget di kaula muda. Oke, hari ini kita bakalan live ya. Sambil nunggu, teman-teman boleh banget ya tulis nama di kolom komen, terus juga domisilinya biar kita semuanya makin kenal. Halo, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Halo KCKR Production dari Medan. Halo juga. Oke, sambil menunggu teman-teman jangan lupa tulis di bawah ini nama dan domisilinya ya. Dan teman-teman boleh nanyain nanti apa aja yang ingin ditanyakan sama si para owner bisnis ini. Halo KCKR Production dari Medan. Halo juga. Oke, sambil menunggu teman-teman jangan lupa tulis di bawah ini nama dan domisilinya ya. Dan teman-teman boleh nanyain nanti apa aja yang ingin ditanyakan sama si para owner bisnis ini. Sebentar ya guys. Ya. Halo, selamat malam Pak Rifki. Halo Mbak, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya nih Pak Rifki? Ya, alhamdulillah baik. Syukur. Mbak gimana? Alhamdulillah sehat. Ini Pak Rifki ya. Salam kenal Pak Rifki. Aku sebentar ini ada suara. Salam kenal Pak Rifki. Aku namanya Salwa. Oh, Mbak Salwa. Sebentar Hebat ya, Pak. Mbak Salwa ini. Saya Salwa. Nah, selaku tim di Business ID juga. Siap. Nah, teman-teman boleh kenalan dulu nih. Ini sebenarnya sesi pertama kali kita Business Talk bersama para owner bisnis yang akan diadakan rutin setiap hari Jumat nih Pak Rifki. Jadi Pak Rifki salah satu pembuka atau istilahnya yang pertama kali kita ajak ngobrol bareng. Terima kasih Pak Rifki atas kesediaan waktunya Terima ya. kasih Mbak Salwa atas undangannya untuk berbagi. Oke, apakah suara saya terdengar Pak? Maksudnya terdengar jelas? Terdengar jelas sih, tapi kadang putus-putus ya. Kenapa ya? Ya, coba sebentar. Di refresh dulu ya. Oke, udah banyak nih Pak yang join nih. Mungkin bisa kita mulai dulu ya Pak dengan pembukanya dulu. Nih Pak Rifki bisa tolong perkenalkan diri dulu nih ke teman-teman Business ID dan teman-teman businesspreneur. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman Business ID, Mbak Salwa, dan semua audiens yang ada di sini. Salam kenal, saya Rifki. Saya adalah
owner dan founder dari Nomi Nomi Delight. Jadi Nomi Nomi Delight itu adalah restoran Japanese fusion yang udah berdiri sejak tahun 2015. Yang kita rencanakannya dari tahun 2014 gitu, Mbak. Gitu. Jadi dari perencanaan sampai ke eksekusi itu butuh waktu kira-kira sekitar 10 bulan. Gitu. Keren. Itu termasuk cepet loh, Pak. Gitu ya. Termasuk cepet. Satset nih kerjanya nih, mantap. Oke, kalau gitu izinkan ya Pak, saya menyediakan pertanyaan nih, ada 10 pertanyaan nanti yang bisa Bapak jawab, dan teman-teman Bisnis ID kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komen ya, nanti dijawab nih sama Pak Rifki. Bismillah Mbak. Oke, kita mulai. Oke, siap. Terima kasih Pak Rifki. Kita Baik, mulai. silakan. Monggo. Kita mulai pertanyaan pertama ya Pak. Boleh nggak tolong ceritakan bagaimana awal mula membangun bisnis Nomi restoran ini? Oke, jadi Nomi ini memang sudah dibuat blueprintnya lama. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu pertama mesti terjadi di mental kita dulu, baru kemudian ada fisiknya. Nah, Nomi itu adalah hasil dari blueprint yang saya buat sama istri, dan akhirnya ya terciptalah Nomi gitu ya. Walaupun jadi gini loh, dulu kita buat print itu saya mau buat restoran yang standarnya internasional, tapi di tengah jalan kita eksekusinya buat makanan tradisional justru gitu. Jadi gini, awalnya kita karena kekurangan modal nggak bisa nih eksekusi restoran yang level internasional kan, jadi kita buat tradisional. Yang pertama kita jual somai Mbak, gitu. Jadi agak meleset dari blueprint kita, tapi nggak apa-apa, kita terusin aja jualan somai gitu. Nah di tengah jalan ketika tokonya udah sewa, semuanya udah disiapin, nah kita ditipu sama pemilik ruko yang mau kita sewa gitu. Jadi rukonya itu nggak dibetulin, airnya nggak ada, listriknya nggak ada, jadi kita nggak bisa buka-buka. Nah, akhirnya setelah itu saya izin sama Om minta rukonya dia yang ada di Rawamangun tuh. Om, aku izin Om minjem rukonya, itu karena aku di sana ditipu gitu ceritanya. Oh mau jual apa? Mau jual somai Om. Oh yaudah di sini aja. Nah ternyata Mbak, setelah saya lihat rukonya, dan itu kan besar banget rukonya ya, ini nggak mungkin dijadiin bisnis somai ada di situ gitu, karena nggak sesuai sama lokasi yang ada sekarang gitu, nggak mungkin kita buat somai. Nah akhirnya Mbak, ya karena itu dia ya, karena udah blueprintnya udah dibuat, semua rencananya udah saya tuliskan juga, akhirnya alam itu kayak ngegiring kita tetap mesti buat Nomi yang kalau bisa ini standarnya standar restoran internasional gitu. Akhirnya terwujud lah. Jadi jualan makanan somainya atau jual makanan tradisionalnya digagalin. Akhirnya tetap balik ke blueprint awal, itu restoran internasional yang kita memang ingin jual menu-menunya. Itu sih Mbak awalnya itu. Wah hebat banget. Nah ngomong-ngomong Nomi ini maksudnya bisa ketemu nama Nomi ini dari apa Pak? Gitu, namanya kan lucu ya. Awalnya sendiri sebenarnya gini, Nomi itu asal katanya itu nom-nom, nyam-nyam, yummy. Di bahasa Amerika kan itu kan enak ya gitu. Nah terus akhirnya kita kasih nama nom-nom awalnya itu. Nah tapi setelah dicek ke Dirjen Haki, ternyata nama nom-nom itu udah ada yang punya. Nah jadi supaya kita jadi cara kita untuk ngilangin kesan Amerika nom-nom tadi, dan karena itu udah punya orang juga, akhirnya kita tambahin i jadi Nomi, jadi kelihatannya lebih Jepang gitu Mbak. Gitu sih sebenarnya, idenya sesimpel itu gitu. Jadi Nomi ini dibangun dengan penuh keberuntungan, walaupun memang itu udah direncanakan gitu ya. Tapi semuanya tuh udah diberuntungin aja sama Allah gitu. Kita udah yang penting kita ya semangat, kita kerja keras, kita terus belajar.
Gitu. Wah, oke sih. Iya teman-teman, jadi awal mulanya mungkin kalau namanya ngasih nama, sebuah nama restoran atau bisnis itu kan biasanya mikirnya tuh panjang Panjang. banget, kayak ribet banget. Ya, ternyata ada ide kecil yang akhirnya bisa Ya. besar ya, Pak. Oke, terima kasih ya, Pak. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua, kalau boleh tahu nih, kira-kira awal mula modal membuka Nomi-Nomi ini dengan berapa, Nah, Pak, dananya ya? awal mulanya itu ada uang sekitar 50 juta. Tapi nggak cukup, akhirnya patungan lagi sampai 325 juta. Jadi dengan uang yang ada di tangan, waktu itu akhirnya kita kumpulin sebanyak 325 juta, Mbak. Untuk modal awal Nomi-Nomi ini dulu. Tapi sekarang kalau mau bikin Nomi-Nomi, ini kan saya lagi di Nomi-Nomi terbaru nih, Mbak. Akan segera launching nih. Nah, ini dikit saya kasih lihat. Ini ada playgroundnya. Ini Wah, di Nomi-Nomi, ada. iya, tuh. Tuh ada musola, ada playground gitu ya. Nah, ini di Nomi-Nomi yang ada di Lampung. Ini akan segera soft opening dalam beberapa hari ke depan gitu. Ini. Nah, jadi kalau modal awal dulu 325, nah kalau sekarang mau bikin Nomi-Nomi, ini kurang lebih terakhir itu ya habis 1,8. Jadi lumayan inilah. Memang karena kita ngejarnya mau bersaing sama restoran internasional gitu, Mbak. Jadi memang mesti main di ranah sini gitu ya. Akhirnya positioningnya kita rubah itu, karena kalau kata Pak Budi, kalau kamu jualan, kan Pak Budi saya sering ketemu ya, sering belajar bareng Pak Budi. Kata Pak Budi, kalau kamu mau jualan itu yang paling bagus itu jualan seperti apa yang customer kamu mau dan butuh gitu. Jadi ya saya ketika ngeliat target marketnya udah seperti itu, ya memang mereka butuhnya kayak gini, ya akhirnya kita buatlah hal-hal seperti ini gitu, Mbak. Gitu sih. Ya, betul-betul. Ini kalau saya lihat ada playground ini sangat membantu sih Pak buat ibu-ibu yang bawa anak ya. Iya, mainannya banyak tuh. Mainannya banyak tuh. Ada trampolin, ada. Nah, ini belum kita setting karena masih akan soft opening. Ini masih siap-siap, masih bersih-bersih. Gitu. Keren, keren. Kalau boleh tahu nih ada berapa nih Pak cabang Nomi-Nomi dan daerahnya Nah, sekarang aja? Itu berarti udah yang berjalan udah ada 4 gitu. Tadinya 5 karena pandemi, alhamdulillah tutup 1. Jadi tinggal 4 sekarang, ada di Jakarta sama Bekasi. Nah, yang ini yang baru ini akan segera kita buka, ada di Lampung, Mbak. Tuh, doain ya, Mbak, semoga Nomi-Nomi di Lampung ini bisa kasih manfaat yang banyak buat masyarakat Indonesia khususnya gitu. Amin ya robbal alamin, teman. Keren banget nih, jangan lupa mampir ya. Ya, yang Lampung mampir ya. Makasih ya Mbak Salwa. Oke. Lanjut ya Pak ke pertanyaan ketiga. Nah, apakah setelah terjadinya pandemi COVID-19 ini sangat berdampak ke bisnis Bapak? Misal apa saja nih dampak positifnya atau negatifnya? Oke. Dampak positifnya ini banyak banget, Mbak. Pertama, kita tuh jadi lebih bisa merendahkan hati karena kita tuh jadi lebih sadar karena COVID kemarin, kita tuh jadi makin sadar bahwa kita ini makhluk yang sangat membutuhkan pertolongan orang lain. Jadi ketika COVID kemarin, bener-bener Mbak, itu tuh yang bantu itu tuh pertama ya kerabat-kerabat kita yang akhirnya beli produk kita, ngeborong produk kita, yang masih mau mampir ke tempat kita tuh banyak banget saya lihat kerabat-kerabat kita. Dan juga kemarin pas COVID itu banyak sekali bantuan yang teman-teman kasih dan kasih ke kita secara cuma-cuma. Contoh misalkan ketika pemerintah mengharuskan menutup restoran, gitu kan nggak boleh jualan online maupun offline, nggak boleh dua-duanya kan, sempat nggak boleh. Nah saat itu ada vendor kita telepon menawarkan supaya semua karya Nomi-Nomi kerja sama teman saya itu. Jadi alhamdulillah walaupun kita nggak bisa buka toko, karyawan kita masih tetap dapat gaji dari pekerjaan lain. Itu satu, itu pertolongan dari orang. Yang kedua, itu vendor kita ya. Yang kedua, tiba-tiba vendor kita juga telepon ke saya, Pak Rifki, ini saya punya uang 50 juta, Pak Rifki pakai aja buat Nomi-Nomi Pak. Saya bertahan, saya bilang
Mas makasih banyak tawaran bantuannya, tapi kita masih cukup bertahan karena Nomi-Nomi nggak punya hutang sama sekali, aku bilang. Karena Nomi-Nomi sehat secara finansial, jadi aku nggak butuh bantuan ini dulu Mas, gitu. Terima kasih banyak udah nawarin. Terus ada telepon lagi, bro, Nomi-Nomi gimana? Saya mau kasih emas saya nih, logam mulia saya ini pakai aja buat Nomi-Nomi. Jadi aku ngerasa itu gila ya, makin COVID, jadi kita tuh makin, kok malah banyak yang ngasih sesuatu ke kita gitu. Jadi kita semakin banyak ngerasa ditolong, semakin banyak malah makin punya banyak hubungan dekat sama orang gitu. Terus kita juga jadi terus upgrade skill kita, knowledge kita, karena ada menu baru yang tercipta yaitu ramen frozen dan lain-lain. Jadi menurut saya nih dampaknya positif semua Mbak. Asal memang kita bisa menyikapi itu dengan baik ya. Walaupun ada dampak negatifnya sedikit dan itu wajar banget. Dampak negatifnya cuma berkurang penghasilan aja, normal banget. Kita sebagai pengusaha, ya penghasilan berkurang ya udahlah gitu kan. Tapi itu nggak usah kita pikirin. Yang kita pikirin adalah dampak positif dari COVID ini gitu. Ternyata habis COVID ada orang nawarin untuk buka di Lampung juga dengan biaya investasi yang nggak kecil juga kan. Ternyata masih ada optimisme di sini gitu. Nah, ini semua berkah karena COVID nih menurut aku. Jadi teman-teman ya terus upgrade knowledge kita dan terus bergerak mencari relasi, mencari koneksi supaya bisnis kita ini bisa tetap hidup gitu. Itu sih. Jadi pandeminya jangan dikambing hitamkan gitu ya. Karena ya kalau kita bisa memanfaatkan kondisi ini dengan baik, semuanya jadi baik, malah jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu yang kita alami, Mbak. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Berarti sebenarnya masa pandemi ini ada sisi positif dan negatifnya pasti ya. Tapi gimana kita menyikapinya? Betul. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keempat. Strategi penjualan seperti apa yang dilakukan oleh Nomi-Nomi untuk meningkatkan jumlah pelanggan bahkan omset? Kira-kira ini seperti apa nih? Jadi kalau kita mau ngomongin penjualan, mau ngomongin omset, itu kan semua datang dari manusia ya Mbak. Dari customer yang mana mereka itu manusia gitu. Nah, apa yang membuat orang tertarik untuk datang lagi, untuk beli lagi, untuk jadi konsumen tetapnya Nomi-Nomi? Yang pertama, ya kita SDM-nya ini kita training secara baik. Jadi kunci awal supaya omset kita bagus, supaya pelanggan kita banyak, yaitu kita mesti didik sumber daya manusia kita secara baik. Supaya mereka knowledge-nya bagus dan attitude-nya bagus. So, ketika ada orang-orang bagus yang kerja di tempat kita, secara otomatis, Mbak, itu tuh narik banget konsumen-konsumen untuk terus berdatangan ke tempat kita gitu, Mbak. Jadi strategi apapun yang digunakan untuk menarik pelanggan ya, menurut saya paling efektif yaitu strategi kita untuk mencerdaskan knowledge dan attitude-nya SDM yang kita punya. Itu sih menurut saya yang paling utama. Dan itu yang kita lakukan. Wah, keren-keren ya. Jadi saya pernah dengar dari sebuah perusahaan itu kata hampir 70%-nya itu sangat bermasalah di SDM ya, Pak. Banget. Benar-benar. Ya, jadi ya konsumen kita gimana SDM kita itu tergantung banget itu. Korelasinya sangat kuat banget. Ya, oke, terima kasih. Lanjut lagi ke pertanyaan kelima. Berarti dari 2015 sampai tahun ini tahun. Sudah hampir 7 tahun. Ya, udah 6 tahun. Iya. Itu termasuk lumayan, Pak. Nah, dari tahun lebih ini, kira-kira pengalaman terberat apa nih yang pernah dirasakan atau saat berbisnis seperti apa pengalamannya dan bagaimana cara mengatasi problem-problem tersebut? Oke, nah ini seru nih, menarik nih Mbak. Jadi masalah terbesar kita
adalah ketika kita bangkrut, tapi teman-teman saya masih mau terus menginvestasikan uangnya untuk terus membuat Nomi-Nomi berkembang, Mbak. Jadi udah rugi miliaran. Wah, keren banget. Udah rugi miliaran. Saya ini masih dikasih kepercayaan sama teman-teman, dikasih uang lagi, kasih uang banyak lagi untuk bikin Nomi-Nomi yang baru. Karena mereka percaya bisnis itu tergantung leadernya gitu ya. Mereka ngelihat saya mungkin udah ya lumayan kenal baik lah, makanya mereka mau. Terus yang kedua, mereka ngelihat ya karena kegagalan kemarin, jadi menurut mereka saya udah cukup punya knowledge di mana yang mesti saya perbaiki sehingga saya bisa reborn dan Nomi-Nomi hasil jadi lebih bagus gitu. Nah, saat itu adalah saat paling berat yang pernah saya alami karena udah ngerugin orang miliaran tapi masih dikasih uang lagi untuk terus mengembangkan Nomi-Nomi. Nah, terus caranya gimana cara kita mengembalikan kepercayaan teman-teman, gimana kita cara mengembalikan kerugian menjadi sebuah keuntungan? Ya caranya pertama, Mbak, ketika kita membangun bisnis, pertama syaratnya kita mesti jujur. Apapun yang kita lakukan mesti jujur. Jadi yang ada di pikiran saya adalah bukan gimana cara saya nyari keuntungan, Mbak. Saat itu ya, karena saya balik mindset yang saya tanamkan yaitu gimana cara saya membuat teman-teman saya ini untung. Gimana cara saya, supaya teman-teman saya ini uang yang udah hilang kemarin ini balik berlipat-lipat. Jadi saya kerja keras, saya nggak mikirin uang, saya benar-benar bekerja sepenuh hati, fokus di satu tujuan. Tujuannya cuma buat Nomi-Nomi supaya bisa profit lagi. Nah ini kunci yang saya pakai, Mbak, fokus ke Nomi-Nomi. Jadi saya nggak ada kepentingan apapun, nggak ada kepentingan lain selain membangun satu, yaitu keberhasilan Nomi-Nomi. Nah ketika saya fokus, saya fokuskan satu untuk membangun berhasil Nomi-Nomi, ternyata ya hal ini nih yang akhirnya membuat saya juga jadi benar-benar membuat Nomi-Nomi itu berubah. Yang tadinya rugi jadi untung. Ya bahkan sekarang mungkin kerugiannya udah balik berlipat-lipat ya gitu. Nah ini semua karena integritas kita sebagai pengusaha. Karena itu diuji banget tuh. Gimana ketika teman-teman rugi tapi nggak mikir uang. Gimana kan kalau rugi nggak punya penghasilan kan. Tapi gimana ketika kita nggak punya penghasilan, justru kita nggak mikirin gimana cara kita dapat uang, tapi kita mikirin dulu gimana cara orang lain dapat uang. Nah ini menurut saya penting juga nih, gitu. Dan kepentingannya juga cuma satu, itu untuk keberhasilan Nomi-Nomi. Itu yang saya lakukan, Mbak. Siap-siap, wah keren banget nih ya sebenarnya pengalamannya nih. Nah, ngomong-ngomong soal tadi kayak omset, pendapatan, dan menutup rugi. Nah, berarti awal mula itu kan Bapak seperti modal itu sekitar 300 juta ya? Ya, 325. Nah, 325 Mbak, sorry. Ya, bisa balik modal tuh kira-kira modalnya bisa balik tuh berapa lama, Pak? Untuk berarti yang cabang pertama gitu. Nah, yang cabang pertama 350 juta. Ya, cabang pertama kita tuh sampai sekarang nggak pernah tutup. Jadi cabang pertama kita tuh dari sampai sekarang justru malah tambah bagus lah, stabil lah. Yang ada di Rawamangun itu cabang pertama kita. Nah di Rawamangun itu balik modalnya kurang lebih sekitar 1 tahun 8 bulan ya, tahun 8 bulan. Nah jadi setiap lokasi itu punya keunikan sendiri, Mbak. Ada yang balik modalnya tadi 1 tahun 8 bulan, ada yang sampai sekarang belum balik modal, ada yang balik modalnya 2 tahun, ada yang rugi, tapi ada juga yang balik modalnya 4 bulan sekali, tuh ada juga gitu. Ya berarti ada, ya namanya ini ya, berarti ada yang cepat, ada yang lambat. Tergantung lokasi di mana kita bukanya, Mbak. Kalau makin tepat lokasinya, ya makin cepat balik modalnya gitu. Itu sih. Dan itu semakin kita punya manusia yang bagus-bagus di dalamnya juga semakin
cepat kita balik modalnya. Karena mereka jujur semua kan. Karena mereka jujur semua, mereka kerjanya rajin semua, nah makanya balik modal cepat juga gitu. Itu Mbak. Oh, keren keren. Terima kasih. Lanjut Ya. lagi ke pertanyaan selanjutnya. Nah, dari Nomi-Nomi Cafe ini apa sih dasar teknik penyajian makanan atau menu yang disediakan oleh Nomi-Nomi Cafe? Misalnya tadi Japanese food ya Pak? Ya. Jadi pertama yang kita sajikan itu adalah bisnis modelnya adalah ini table service, karena kita ngelihat orang yang datang ke sini tuh banyaknya keluarga, banyaknya family, karena target market kita juga family kan, makanya yang kita bisnis model yang kita buat table service, tapi dengan sistem quick service juga gitu. Jadi supaya mereka, jadi semuanya itu dibuat simple, semuanya itu dibuat mudah, semua menunya yang kita jual itu nggak butuh chef, karena di tempat kita bilang ini bukan masak, ini cuma nyampur aja, mixing aja gitu. Jadi selain table service, kita buat quick service juga. So customer itu ketika datang ke tempat kita, ya mereka datang nyaman, dilayanin oleh waiters, lalu ketika pesan menunya juga keluarnya ya di waktu yang cepat lah gitu ya. Walaupun kalau lagi ngantri, kalau lagi ramai ya lama juga, tapi itu kan suatu hal yang wajar gitu ya. Tapi kalau normal ya harusnya sih menunya semuanya keluarnya cepat. Karena di kita semua masaknya, semua proses masaknya itu dibuat mudah. Gitu. Oke, siap. Terima kasih. Berarti targetnya ini yang family ya Pak, anak-anak muda gitu. Iya. Terus sama anak ya Pak, apalagi udah penyediaan playground sama musola, itu keren banget loh Pak. Ada musolanya musola ya? Tuh. Nah, itu musola tuh. Ya. Banget loh teman-teman, restoran menyediakan musola. Beneran. Apalagi kalau orang pikir kan Nomi-Nomi Cafe, Japanese food, oh jangan-jangan yang punya orang Jepang. Iya, itu termasuk salah satu strategi kita Mbak sebenarnya. Jadi waktu awal Nomi-Nomi kan jualnya ramen, udon, itu kan identiknya sama mirin, identik sama sake, identik sama soyu, yang mana itu ada konten alkohol semua kan. Nah saya sendiri muslim yang nggak minum alkohol gitu, saya nggak. So untuk membuat brand image kita menjadi halal di benaknya konsumen, so hal-hal yang seperti itu tuh harus kita lakukan. Kayak di depan, yang box kita tuh di depan ada bacaan musolanya. Jadi kan kalau orang bilang ngapain tuh buat box musola? Ya karena menghindari isu-isu non halal gitu. Isu-isu pork, nggak mungkin kalau ada porknya atau ada alkoholnya di depan ada neon box musola, di toko di dalam ada musolanya gitu kan. Ya kayak gitu-gitu sih Mbak. Ini yang mesti kita pikirin banget, gimana supaya restoran kita, karena kita belum dapat halal MUI kan. Nah, gimana caranya supaya restoran kita yang belum dapat halal MUI ini orang percaya bahwa itu tuh halal semua. Kenapa saya berani bilang ini halal? Karena semua menu di Nomi-Nomi. Bahan bakunya saya yang pilih. Mesti lewat mulut saya tuh Mbak, semua bahan bakunya. Dan semua yang bikin resepnya tuh saya juga. Jadi saya bisa jamin semua yang ada menu di Nomi-Nomi itu halal karena semuanya saya yang buat. Gitu Mbak. Wah, keren. Terima kasih. Lanjut lagi. Ngomong-ngomong soal ini, kenapa sih Bapak tertarik untuk menjalankan bisnis di bidang kuliner? Jadi betah ya maksudnya di bidang kuliner. Ya. Awalnya kenapa? Jadi gini, saya kan sarjana elektrotelekomunikasi ya. Dulu saya itu engineer telekomunikasi gitu ya. Kenapa sekarang jadi masuk ke dunia resto gitu ya. Jadi gini Mbak, kalau saya lihat pengalaman panjang saya dari kecil sampai sekarang, dari kecil itu saya sering diajak wisata kuliner sama teman-temannya papa saya Mbak. Jadi temannya papa itu banyak orang-orang Cina kan. Saya bukan Chinese ya, saya pribumi, saya orang Sunda gitu. Ya. Tapi orang tua
bersosialisasi. Tapi orang tua punya banyak temen orang-orang Tionghoa gitu. Nah, dari kecil tuh saya suka diajak mereka tuh wisata kuliner. Tuh, ada tempat apa yang enak, walaupun jauh ya kita samperin gitu. Jadi dari kecil tuh udah terbiasa untuk berwisata kuliner gitu. Lalu ketika sebelum saya jadi direktur di Nomi-Nomi ini, di mana sekarang itu saya ada di perusahaan yang bergerak di bidang food and beverage, saya tuh kerja menjadi direktur di perusahaan supplier restoran, kafe, dan resto. Jadi saya ngerti segala macam bumbu, saya ngerti segala macam sayur, saya ngerti segala macam buah. Rasanya seperti apa, harga yang murah harus beli di mana, dan bentuknya seperti apa tuh saya udah tahu. Lalu karena memang saya kirimnya ke resto dan restoran serta kafe, saya juga akhirnya kan kenal sama chef-chefnya tuh di setiap restoran. Jadi kalau saya pikir saya bikin bisnis kuliner, knowledge saya ini udah banyak banget dan network saya ini udah sangat cukup kuat gitu. Karena kalau let's say walaupun saya nggak bisa masak, saya bisa tanya ke chef-chef yang kerja di restoran itu atau di hotel itu gitu. Gimana cara buat menu itu gitu, gimana cara buat menu A, gimana cara buat menu B, jadi saya bisa tanya gitu. Jadi menurut saya secara experience dan secara knowledge saya memang cocoknya di bisnis ini, di bisnis kuliner. Karena uangnya cash juga, gitu ya. Nah, jadi bisnis ini menjadi pilihan karena memang ada experience dan knowledge experience, knowledge serta network yang baik di bisnis ini gitu. Maka saya pilih bisnis kuliner. Tuh. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Setelah itu ada pertanyaan dari teman-teman. Apa saja sih media promosi yang digunakan oleh Nomi-Nomi Delight ini? Oke, media promosi ada Instagram, kita paling banyak pakai Instagram, Facebook dan TikTok gitu ya. Itu kita pakai semua. Kita biasa beriklan lewat sana. Gitu ya, kalau media. Tapi sebenarnya media yang paling bagus untuk menarik konsumen itu adalah media dari mulutnya para konsumen. Itu tuh paling bagus. Jadi gimana caranya supaya konsumen itu mau cerita tentang Nomi-Nomi, bahkan ngajak keluarganya, ngajak teman-temannya mau datang ke Nomi-Nomi. Nah, ini memang sengaja kita buat tuh. Itu lalu memang saya itu rajin nyolek orang-orang di Instagram, Mbak. Jadi kita tuh temenan sama follower, kalau follower kita posting itu kita likes gitu ya. Terus kita komen, bagus ya gitu. Tapi yang bagus kita bilang bagus, kalau nggak bagus ya kita likes aja, tapi nggak kita komen gitu kan. Jadi memang kita ngebangun engagement juga ke konsumen, ke follower-follower kita gitu. Kita berteman, bahkan bukan cuma mereka follow kita, tapi kita follow mereka juga, karena kita mesti ngebangun hubungan yang kuat antara konsumen sama Nomi-Nomi. Karena kalau udah ngomongin bisnis, ya berarti yang kita mesti bangun adalah cinta. Udah ngomongin cinta kan sampai kapanpun akan terus cinta. Nah, cinta ini kan mesti dibangun nih, mesti dikasih bumbu-bumbu gitu ya, supaya cintanya akan terus hangat. So kita bisa berhubungan sampai akhir usia gitu sama konsumen. Itu sih yang kita lakukan, teman. Betul. Jadi cara kita nge-treat customer juga penting banget ya, Pak. Biar jadi kayak misalnya saya ada suatu favorit kafe, ayo kita nongkrong di situ, ketemuan di situ lagi. Betul kan? Toko kita ada 2. Kita punya toko offline, punya toko online kan. Nah, di toko offline ada customernya. Ingat, di toko online ada customernya juga. Jadi kita mesti bisa engage kedua customer, ada yang di offline dan di online itu sih. Jadi kita rawat semuanya. Mantap. Siap. Terima kasih Pak atas pertanyaan jawabannya. Kita lanjut ya pertanyaan teman-teman. Siap. Yang teman-teman yang nonton. Dari Bang Sonang. Ya, Bang Sonang. Bagaimana caranya membangun fondasi bisnis
dan langkah memperbanyak cabang. Oke. Nah, jadi ada teman bertanya bagaimana cara membangun fondasi bisnis. Bang Sonang, bagus banget ini pertanyaan. Bang Sonang ya, bener ya, Mbak ya? Ya, betul. Oke, jadi yang saya lakukan untuk membangun fondasi bisnis, Bang Sonang, ini saya jujur aja, saya itu bangun bisnisnya pakai uang yang minimal. Jadi kalau saya pakai uang yang minimal, saya mesti lebih aktif. Pertama, aktifnya apa? Aktifnya saya tuh mesti cari guru. Saya mesti cari mentor yang memang punya kapasitas yang sangat baik di bidang tertentu gitu. Karena ketika kita sebagai business owner, memang kita jual makanan, tapi kita nggak cukup punya mentor yang ahli di bidang membuat makanan. Kita mesti punya mentor benar di bidang makanan, ada mentornya. Di bidang branding, di bidang brand itu ada mentornya. Di bidang bisnis itu ada mentornya. Finance itu ada mentornya juga. Sampai ke intuisi itu ada mentornya. Intuisi cara kita berdoa, cara kita nulis skrip doa supaya doanya ini sampai tanpa ada tertahan apa-apa, itu penting banget. Jadi membangun fondasi bisnis itu perlu banget peran mentor, karena mentor itu juga yang akan mengingatkan kita ketika kitanya udah keluar jalur. Mereka yang suka narik kita untuk kembali ke jalan yang benar kalau kita udah keluar jalur gitu. Jadi buat Bang Sonang, cari mentor yang memang berkompeten di masing-masing bidangnya itu gitu ya. Caranya gimana sih supaya kita gimana supaya orang mau mentoring kita gitu ya. Kita pertama mesti baik, kita mesti kasih hadiah-hadiah kecil ke mentor kita ketika kita datang berkunjung ke rumahnya. Ya paling enggak kita bawain kopi gitu kan, bawain gorengan gitu ya, simple-simple gitu. Jadi yang kita bangun ini bukan hubungan profesional mentor sama murid, tapi yang saya bangun ini lebih ke hubungan kekeluargaan. Kalau mentor saya udah lebih senior ya saya jadi anaknya, anak yang berbakti buat dia. Dia masuk manapun pintunya saya bukain. Gitu. Pokoknya dia mau makan apapun, makanannya mesti saya yang bawain, mesti saya yang pesenin. Ya kayak gitu-gitu. Nah, kalau mau punya fondasi bisnis yang kuat ya deketinlah orang-orang yang memang jago untuk membuat sesuatu gitu. Tadi satu lagi ya, Mbak. Fondasi yang kuat dan tadi satu lagi cara memperbanyak cabang. Ya, memperbanyak cabang juga pertama. Kalau kita memperbanyak cabang, kalau saya ya kita mesti punya sikap atau attitude yang baik. Karena orang itu mau bareng investasi, mau menginvestasikan sesuatu di usaha yang kita buat, ya karena memang kita dilihat cukup memiliki ilmu. Yang kedua, cukup memiliki karakter yang baik. Karena bisnis apapun yang bagus itu adalah yang dijalankan oleh orang-orang yang punya karakter baik. Gitu. Jadi kalau mau punya cabang banyak, dipastikan dulu karakter kita atau mental kita tuh udah baik. Lalu bisnis kita sudah profit dan ada buktinya gitu. Kita bisa kasih lihat kalau bisnis kita ini profit. Nah, so ini yang mesti kita bisa jelasin ke para calon investor kita tuh gitu ya. Jadi kayak gitu sih. Jangan sampai ketika kita bisnisnya belum proven, bisnis kita belum terbukti ada untungnya, kita udah nawarin bisnis kita ke orang-orang gitu. Nah, itu menurut saya ya boleh-boleh aja sih, tapi mesti dikasih tahu apa resiko-resiko yang akan terjadi gitu. Bilang ke mereka terus terang bisnis ini belum profit, bilang terus terang ilmunya teman-teman juga masih terbatas, bilangnya terus terang nggak apa-apa gitu. Sebenarnya segala sesuatu asal kita jujur dari awal, kita bicara apa adanya ya bisa jadi baik kok hasilnya nanti. Sini, Mbak. Oke, siap. Terima kasih nih atas pertanyaan. Terima kasih, Bang Sonang. Pak tadi. Nah, lanjut dari ASM Beauty Care. Wow. Nah,
cara membangun mindset itu gimana sih? Gitu. Cara membangun mindset bisnis itu gimana sih? Oke. Lagi Mohon maaf Pak, terputus. Lagi-lagi jawabannya milikilah mentor. Cari mentor yang karakternya ini sesuai sama yang kamu suka. Karena boleh jadi dia jago jualan, tapi belum tentu karakternya ini cocok sama karakter kamu. So, dari kalau cara kita membangun mindset kita, jadi gini loh, ketika kita lahir ke dunia, bahkan ketika kita hidup di lingkungan kita, pasti kita tuh udah punya wisdomnya kita sendiri. Kita tuh udah punya value-nya kita sendiri. So, untuk mengasah value itu supaya semakin bagus, carilah mentor yang value-nya sama kita, kurang lebih gitu. Nah, jadi mindset kita itu akan semakin tajam, akan semakin dalam, karakter kita akan semakin kuat. Itu ya. Jadi itu pertama cari mentor yang sesuai. Yang kedua, bacalah buku-buku tentang cara mengembangkan kepribadian, cara memperbaiki kepribadian, cara memperbaiki karakter. Karena ketika kita udah baca buku-buku yang seperti itu, maka mindset kita juga mau nggak mau akan secara otomatis itu kebentuk dan masuk ke dalam alam bawah sadar. Ini yang penting banget, karena semua yang terjadi di hidup kita ini udah alam bawah sadar semua. Kita nggak sadar kalau kita baik, kita nggak sadar kalau kita suka nolong, kita nggak sadar kalau kita suka sharing gitu, kita nggak sadar semua gitu. Ya kalau yang dimasukin hal-hal baik, hal-hal positif, pasti karakter kita, kebiasaan kita ya positif semua gitu. Nah ini yang diperlukan untuk kita membangun mindset menjadi pengusaha. Karena menurut saya pengusaha ini secara mindset atau secara kepribadian atau secara karakter ini mesti sempurna, walaupun manusia ini mustahil sempurna, nggak ada manusia yang baik 100% itu nggak ada. Tapi tapi pekerjaan tapi pilihan kita menjadi pengusaha ini mengharuskan kita memang jadi orang yang baik. So nggak usah mimpi jadi pengusaha kalau kita jangan mau nyari untung semata gitu. Karena pengusaha itu yang mesti kita pikirkan adalah gimana kita bisa membuat solusi untuk lebih banyak orang. Ini pertama yang mesti kita selesaikan tuh. Mindset kita jadi mesti benar-benar mesti baik banget. Terus Oke, siap. Terima kasih banyak nih Pak Rifki atas live kali ini. Gak kerasa kita udah hampir 1 jam lalu ya. Makasih banyak, semoga lancar terus nih Pak usaha nomi-nominya, terus openingnya nanti langsung rame ya. Amin ya Allah. Makasih Mas Allah udah didoain. Makasih teman-teman udah hadir, doain ya teman-teman. Semoga bisnis teman-teman juga makin bagus, omsetnya makin bagus, profitnya makin bagus, so bisa terus bermanfaat buat orang banyak. Iya, tadi ada yang komen nih, wah saya domisili Lampung, harus coba. Terus saya tadi habis dari nomi-nomi. Tadi ada yang dari Rawamangun juga nih Pak. Oh, alhamdulillah, makasih teman-teman yang udah mampir ke nomi-nomi. Oke, terima kasih banyak ya Pak Rifki atas sharingnya dan waktunya hari ini. Saya tahu Bapak sibuk banget, tapi terima kasih banyak sudah meluangkan waktu buat sharing ke teman-teman bisnis semua. Semoga bermanfaat ya teman-teman dan lebih terbuka atas mindsetnya ya buat jadi pembisnis itu. Terima kasih banyak Pak Rifki. Terima kasih Mbak Salwa. Lancar selalu. Mbak Salwa juga lancar selalu. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.